Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Roditu Channel yang membahas mengenai bahan ajar untuk produk kreatif dan kewirausahaan, tutorial dan juga vlog. Namun kali ini saya coba akan berbagi sedikit mengenai soal untuk tes panitia pemungutan kecamatan untuk pemilu 2024 yang sebentar lagi akan dimulai. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk teman-teman yang nanti akan mendaftar, karena sebentar lagi jadwal pemilu untuk PPK dan PPS 2024 ini sudah keluar dan dalam tahapan seleksi. Pendaftaran PPK dibuka pada tanggal 22 sampai 29 November 2022. Nah, dengan adanya pengumuman seperti ini, saya coba akan sedikit berbagi kepada teman-teman bagaimana soal yang mungkin nanti keluar pada saat pelaksanaan tes untuk PPK dan PPS pemilu 2024. Teman-teman yang akan mendaftar nanti di tanggal 22 sampai 29 November ya, ini wajib tahu contoh soal tes untuk panitia pemungutan kecamatan dan panitia pemungutan suara tingkat desa pemilu 2024 yang saya bagikan atau saya persembahkan untuk teman-teman untuk part 1 ya. Soal yang pertama adalah negara hukum yang dianut negara Republik Indonesia tercantum di dalam ketentuan Undang-Undang 1945, yaitu dalam A. Pasal 4 ayat 1 dan 2, B. Pasal 3 ayat 1, 2, dan 3, C. Pasal 2 ayat 1 dan 2, D. Pasal 1 ayat 3. Jawabannya adalah D. Pasal 1 ayat 3. Yang nomor 2, sistem pemerintahan yang desentralistik ditandai oleh penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Instansi vertikal yang ada di daerah diadakan untuk menyelenggarakan asas pemerintahan. A. Desentralisasi, B. Dekonsentrasi, C. Sentralisasi, D. Tugas pembantuan, E. Dekonsentralisasi. Jawabannya adalah B. Dekonsentrasi. Yang nomor 3, pemilihan umum tahun 1955 memilih A. Anggota DPR tingkat nasional dan DPR tingkat lokal, B. Perdana Menteri dan anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, C. Anggota DPR dan konstituante, D. Anggota DPR, konstituante, presiden dan anggota kabinet, E. Anggota MPRS, DPR, DPRD, presiden dan anggota kabinet. Jawabannya adalah C. Anggota DPR dan konstituante. Nomor 4, berdasarkan sejarah kelahiran golput atau golongan putih pada sekitar pemilu 1971, istilah tersebut dipergunakan untuk menyebut perilaku pemilih sebagai berikut. A. Pemilih yang tidak mengerti cara mencoblos tanda gambar sehingga kertas suara rusak. B. Pemilih yang tidak datang ke tempat pemungutan suara karena malas. C. Pemilih yang tidak mau memilih karena menganggap bahwa rakyat tidak bebas memilih dan tidak ada pilihan lain kecuali partai politik yang direstui pemerintah. D. Pemilih yang tidak peduli dengan demokrasi. E. Pemilih yang mencoba mengajak masyarakat mendirikan partai politik baru dengan nama golput. Jawabannya adalah C. Pemilih yang tidak mau memilih karena menganggap bahwa rakyat tidak bebas memilih dan tidak ada pilihan lain kecuali partai politik yang direstui pemerintah. Nomor 5, dalam sejarah Indonesia modern, Orde Baru telah menyelenggarakan pemilu secara reguler pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Meski demikian, Orde Baru bukanlah pemerintahan yang demokratis, terutama disebabkan A. Soeharto terlalu lama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, B. Rakyat tidak dapat menentukan pilihan secara bebas dan dilarang mendirikan partai politik baru, C. Golongan karya terlalu kuat karena didukung oleh militer dan birokrasi, D. Partai-partai politik tidak mempunyai cukup kekuatan untuk melawan dominasi pemerintah, E. Tidak ada aturan yang jelas mengenai mekanisme check and balance.
Jawabannya adalah B. Rakyat tidak dapat menentukan pilihan secara bebas dan dilarang mendirikan partai politik baru. Nomor 6. Sejak Juni 2005 sampai Desember 2007 telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebanyak lebih dari 300 kali dengan relatif aman dan tertib. Dalam perspektif sejarah, jawaban yang paling tepat untuk memberikan alasan keberhasilan demokrasi prosedural tersebut adalah A. Sejarah dan peradaban bangsa Indonesia yang panjang telah menghasilkan nilai sosial yang cukup besar bagi tumbuh dan berkembangnya demokrasi. B. Indonesia mewarisi nilai-nilai sejarah yang penuh dengan perjuangan membebaskan diri dari penjajahan. C. Tokoh-tokoh sejarah telah memberikan keteladanan dalam kehidupan berdemokrasi. D. Mata pelajaran dan kuliah sejarah menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan toleransi. E. Sejarah pemilihan umum di Indonesia telah tertanam sangat lama dalam bentuk pemilihan kepala desa. Jawabannya adalah A. Sejarah dan peradaban bangsa Indonesia yang panjang telah menghasilkan nilai sosial yang cukup besar bagi tumbuh dan berkembangnya demokrasi. Nomor 7. Negara-negara yang menganut sistem demokrasi biasanya menyelenggarakan pemilu dengan berbagai macam variasi sistem pemilu. Namun pada dasarnya sistem pemilu hanya mempunyai dua prinsip pokok. A. Single member constituency dan the first past the first. B. Multi-member constituency dan perwakilan berimbang. C. Single member constituency dan sistem distrik. D. Sistem distrik dan sistem proporsional. E. Multi-member constituency dan sistem proporsional. Jawabannya adalah D. Sistem distrik dan sistem proporsional. 8. Jumlah kandidat anggota lembaga perwakilan rakyat yang diajukan oleh masing-masing partai politik adalah A. 200% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan, 150% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. B. 140% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. C. 120% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. D. Diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing partai politik. E. 10% jumlah kursi yang ditetapkan pada daerah pemilihan. Jawabannya adalah C. 120% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. 9. Berdasarkan amandemen kedua tahun 2000, Undang-Undang 1945 Pasal 18 Ayat 4, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara A. Langsung, B. Tidak langsung, C. Demokrasi, D. Perwakilan, E. Langsung dan demokratis. Jawabannya adalah C. Demokratis. 10. Cara memperoleh kemenangan dalam pemilu yang dapat mengakibatkan konflik komunal yang serius antara lain adalah A. Permainan politik uang di daerah-daerah. B. Memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan politik. C. Menyalahgunakan sentimen primordial seperti suku, agama, ras, dan lain sebagainya untuk menggalang kemenangan. D. Mencuri start kampanye. E. Memobilisasi massa dengan menyebarkan janji-janji yang tidak mungkin diwujudkan. Jawabannya adalah C. Menyalahgunakan sentimen primordial seperti suku, agama, ras, dan lain sebagainya untuk menggalang kemenangan. 11. Pancasila sebagai ideologi dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat artinya adalah A. Cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. B. Arah dan tujuan kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat. C. Pandangan hidup bagi setiap warga negara. D. Sumber dari segala sumber hukum. E. Benar semua. Jawabannya adalah E.
benar semua. 12. Hakikat ideologi Pancasila sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 harus tergambar dalam materi muatan Undang-Undang 1945 dan harus dijabarkan lebih lanjut secara operasional karena a. Lebih menjamin tegaknya hukum, b. Sesuai tuntutan hierarki tata perundang-undangan di Indonesia, c. Bertentangan dengan norma hukum, d. Untuk menjamin keberhasilan pembangunan, e. Tidak sesuai dengan norma hukum di Indonesia. Jawabannya adalah B. Sesuai tuntutan hierarki tata perundang-undangan di Indonesia. 13. Mengapa penyederhanaan partai politik sangat diperlukan di Indonesia? A. Kepentingan individu atau kelompok. B. Untuk menolong terwujudnya sistem presidensil yang efektif dan kuat. C. Menjunjung tinggi tekad memperjuangkan kekuasaan untuk menciptakan rasionalitas politik warga dan berjalannya sistem check and balance. D. Untuk kepentingan kelompok tertentu. Jawabannya adalah B. Untuk mendorong terwujudnya sistem presidensil yang efektif dan kuat. 14. Masalah krusial apa sajakah yang menjadi tantangan bagi partai politik sekarang? A. Bagi-bagi kekuasaan di lembaga legislatif, DPR RI dan DPRD. B. Menurunnya legitimasi partai karena kurangnya kepercayaan rakyat terhadap partai politik. C. Pemimpin partai yang tidak kompeten. D. Partai gagal melaksanakan fungsinya dalam menjembatani aspirasi rakyat, agregasi, melakukan pendidikan politik, dan mewakili kepentingan masyarakat luas. E. Betul semua. Jawabannya adalah E. Betul semua. 15. Model demokrasi Indonesia sejak 1998 sampai 2019 lebih cenderung menunjukkan A. Penggabungan prosedural ala, B. Demokrasi liberal ala Amerika Serikat, C. Nilai-nilai campuran antara budaya politik lokal dan sistem nilai yang diadop dari demokrasi universal, C. Demokrasi terpimpin, E. Demokrasi Pancasila. Jawabannya adalah C. Nilai-nilai campuran antara budaya politik lokal dan sistem nilai yang diadop dari demokrasi universal. 16. Aspek-aspek penting apakah yang harus eksis dalam sistem demokrasi? A. Sistem pemilu, partai politik, partisipasi publik, supremasi hukum, transparansi dan akuntabilitas. B. Pemerintahan yang sentralistik, partai politik, sistem pemilu dan sistem golongan. C. Warga negara yang tidak perlu ikut serta dalam penentuan kebijakan publik. D. Perwakilan golongan. Jawabannya adalah A. Sistem pemilu, partai politik, partisipasi publik, supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas. 17. Asas dekonsentrasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang diletakkan pada tingkat pemerintahan. A. Kabupaten, B. Kecamatan, C. Jakarta, D. Provinsi, E. Desa. Jawabannya adalah A. Kabupaten. 18. Di antara pernyataan-pernyataan di bawah ini, pernyataan nomor berapakah yang dianggap paling menguntungkan dalam menerapkan sistem distrik secara murni? A. Biaya lebih murah dibandingkan dengan sistem pemilu lainnya. B. Lebih menjamin keterwakilan dari suatu daerah pemilihan. C. Memberikan kesempatan kepada para kandidat lebih banyak bertemu dengan masyarakat. D. Mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan setiap distrik hanya satu. E. Betul semua. Jawabannya adalah E. Betul semua. 19.
Di antara pernyataan-pernyataan di bawah ini, pernyataan nomor berapakah yang dianggap paling menguntungkan sistem proporsional? A. Sistem ini tidak mempunyai kecenderungan mendistorsi jumlah suara. B. Satu-satunya sistem pemilu yang cocok diterapkan di Indonesia. C. Penyelenggaraannya lebih sederhana. D. Penyelenggaraan lebih rumit dan kompleks. E. Dianggap lebih demokratis karena hampir tidak ada suara yang hilang. Jawabannya adalah E. Dianggap lebih demokratis karena hampir tidak ada suara yang hilang. 20. Pemilu presiden yang dilakukan secara langsung sejak 2004 berdampak terhadap A. Eksistensi DPR RI dan DPD RI. B. Menguatnya sistem presidensil. C. Eksistensi Mahkamah Agung. D. Eksisnya sistem demokrasi perwakilan. E. Tumbuh dan berkembangnya politik patronase. Jawabannya adalah B. Menguatnya sistem presidensil. Ya, inilah teman-teman pertanyaan di part 1 untuk tes PPK, Panitia Pemungutan Kecamatan, dan PPS untuk Panitia Pemungutan Suara yang nanti akan dilakukan setelah teman-teman mendaftar pada tanggal 22 sampai 29 November mendatang. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kalau memang ini ada manfaatnya dan dirasa bermanfaat, silahkan untuk like, subscribe, dan juga share, dan juga berikan komentarnya ya, supaya